panas yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladis tampaknya kian memanas dari hari ke hari. Ketegangan keduanya mencapai titik baru saat untuk pertama kalinya mereka dipertemukan secara langsung di ruang sidang. Momen tersebut terjadi dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Sidang itu sendiri beragendakan pemeriksaan Dr. Reza Gladis sebagai saksi korban dalam perkara dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menyeret nama Nikita. Sejak memasuki ruang sidang, suasana sudah terasa tegang. Tatapan tajam Nikita Mirzani tak henti-hentinya mengarah langsung pada Reza Gladis. Sorot matanya seolah ingin menyampaikan amarah yang selama ini mungkin terpendam. Pemandangan ini pun tak luput dari perhatian publik. Salah satunya Dodi Triasmara selaku pakar ekspresi yang mencoba menganalisis bahasa tubuh dan raut wajah keduanya. Lantas seperti apa analisis pakar ekspresi melihat gelagat Nikmir Reza Gladis kemarin? Jadi hari ini dihadirkan Pak Saksi ya. Silahkan yang ini yang sudah pegang mic siapa namanya? Izin yang mulia, Franky Chandra Gusman. Kelihatan waktu natapnya itu kan natap sudut mata gitu ya, dari sudut mata. Terus perspektifnya kemudian bagaimana lihat natapnya, kalau diartikan orang-orang suka mengartikan itu natapan mata tajam gitu ya. Lihat mukanya nggak ada senyumnya, no smile at all, jadi straight, kenceng, face-nya tatap gitu. Nah itu yang nunjukin anger, ya. Jadi straight in anger, matanya rada membesar. Sebenarnya pupil mata kalau dilihat lebih detail itu biasa-biasa akan kelihatan dia anger mbak di titik itu. Kalau ditanya yang paling dominan udah jelas di sini titiknya si Mbak Niki ya, karena satu dia posisinya lebih maju ya, dia berusaha mendekat karena yang dibawa kan dia bawa contoh sampel gitu ya ke depan, dia sambil membawa catatan tentang BAP-nya. Nah itu satu, terus kemudian Mbak Niki ngomong terus gitu ya, jadi ngomongnya berusaha menjelaskan terus, nanyain dan untuk kembali dia sesekali natap gitu, tapi natapnya kembali gitu lagi. Nah Mbak Reza cenderung untuk ngambil step back mundur. Nah itu nunjukin dominasinya Mbak Niki di momen itu. Nada suaranya juga cenderung tinggi, kenceng, dan seperti nggak dikasih jeda napas gitu ya. Jadi itu kayak udah saking sudah ada di titik modulasinya, dia sudah momennya dia bisa keluarin. Itu gambarnya itu. Dan kemudian Mbak Reza step back mundur dan cenderung posisi kakinya silang, terus kemudian tangannya mundur agak ke belakang gitu ya. Nah itu berusaha untuk defense gitu. Itu yang terjadi di momen itu. Sebenarnya nggak cuma bisa terjadi dengan Mbak Reza Gladis ya, siapapun yang ada di momen berhadapan dengan Mbak Niki, karena Mbak Niki kan model orangnya very extrovert, sangat terbuka, ekspresif gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa menanggapi secara langsung gitu ya. Nah itu pasti akan membuat pressure sendiri secara pribadi Mbak Niki, apalagi plus dengan situasi yang terjadi di momen ini. Jadi akumulasi sehingga Mbak Reza ketika ketemu langsung itu responnya dia langsung seperti jadi cenderung untuk ya kalau dibilang tadi lebih step back gitu ya. Dalam jalannya sidang, suasana semakin memanas ketika pihak Nikita Mirzani bersama tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Fahmi Bahmid secara intens mencecar Dr. Reza Gladis dengan berbagai pertanyaan tajam. Fokus utama mereka adalah dugaan bahwa produk milik Reza Gladis berlabel overpriced dan mengandung klaim berlebihan alias overclaim. Tidak hanya itu,
Nikita dan Fahmi juga berkali-kali mempertanyakan soal perubahan isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang mereka nilai tidak konsisten. Situasi kian tak terkendali ketika Nikita mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap menyimpang dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Merasa terus disudutkan dan secara verbal, Dr. Reza Gladys pun akhirnya terpancing emosi. Terjadilah adu mulut panas antara keduanya di hadapan majelis hakim. Keduanya saling melontarkan amarah tanpa mampu menahan ego dan emosi yang selama ini tampaknya telah memuncak. Lalu seperti apa pandangan pakar ekspresi melihat hal tersebut? Satu tahun bilangin aku lagi main, benar tidak? Sebentar dulu, pertanyaan saya, Anda kenapa harus takut jawab? Sebentar, penasihat hukum, sebentar. Biar saya baca. Yang mau yang mana? Bilang ke siapa, makanya saya nggak tahu. Kenapa? Ya, saya bilang ke siapa pada saat itu. Bilang ke siapa ini loh chatnya? Dari jaksa loh ini. Iya betul. Iya. Saya maksud saya kan tidak membalas chatnya Mas Yo. Iya, kenapa Anda tidak Ya balas? karena saya takut saya Tidak mau menyelesaikan. Bahkan kita kan tadi kita lihat. Nah, sebentar ada saksi. Tidak, Anda jangan larang ngomong gitu. Sebentar, sebentar ya, rekan penasihat hukum dan terdakwa juga kita ingatkan. Ini giliran rekan saudara. Kalau mau tanya, silakan nanti ya. Kalau nanti bicara semua yang saya suruh maju ya cuma satu ini. Ya tolong, kita tetap akan mengakomodir meskipun duduk. Silakan duduk dulu, yang lain duduk dulu. Kalau dari nada suara gitu kan ya, memang suara Mbak Niki kan memang lebih dominan kalau dibandingkan dengan Mbak Reza. Jadi komparasinya harus jelas nih. Perbandingannya kalau dibandingkan dengan Mbak Niki, suara Mbak Niki lebih keras, lebih tegas ini. Mbak Reza berusaha mengimbanginya gitu ya. Jadi di titik itu berusaha untuk, dan keyakinan, kepedean itu yang juga coba dikopi gitu ya, coba disampaikan. Nah, yang menarik adalah di saat yang sama kalau Mbak Niki karena terbiasa untuk bicara keras lantang, nah Mbak Reza ini kan sepertinya bukan model orang yang akan bicara keras dan lantang gitu ya. Hanya kemudian dia ketika menjawabnya itu, nah, ada nada suara getarnya itu, getar. Kalau disimak lebih ininya, biasa suaranya agak terdengar lebih itu. Nah, apakah itu kemudian bisa diartikan kalau orang Jawa bilang itu deredak gitu ya? Ya karena dia nahan juga. Hanya dia berusaha untuk meyakinkan bagaimana cara menjawabnya dengan benar. Nah itu siapapun dia berusaha untuk, karena ini kan di momen di sidang pengadilan ya, kira-kira gambarannya atau terdengarnya seperti itu. Ini momennya adalah skemanya adalah situasi di pengadilan. Jadi kan beberapa kali kan sempat ditegur sama hakimnya, hakim ketuanya, bahkan dia sampai diketok palu untuk lebih tenang, lebih diam, tunggu. Jadi itu karena saking Mbak Nikinya berusaha untuk dia kelola emosinya, hanya ya momen ini yang dianggap sebagai momen yang tepat untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikir. Terlepas dari panasnya jalannya persidangan kemarin, ada satu pemandangan yang cukup mencuri perhatian publik, yakni kehadiran sejumlah sosok yang dulu dikenal dekat dengan Nikita Mirzani,
namun kini berada di pihak yang berseberangan. Momen ini seolah menjadi simbol pergeseran hubungan pertemanan dan solidaritas yang dulu sempat terjalin erat. Masih segar dalam ingatan, pada tahun 2022 silam, ketika Nikita menjalani proses hukum dalam kasus dengan Dito Mahendra, sosok Fitri Salhuterus selalu setia mendampingi Nikita. Fitri kala itu dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung utama yang selalu hadir di tiap persidangan, memberikan semangat, bahkan berdiri paling depan untuk membela sang artis kontroversial tersebut. Namun, pemandangan kali ini begitu berbeda. Dalam persidangan terbaru yang mempertemukan Nikita dengan Dr. Reza Gladys, justru Fitri hadir untuk memberikan dukungan kepada pihak lawan. Kita ingatkan ya, jangan sampai menimpa saudara juga. Silakan dilanjutkan. Akhirnya saya bisa membela anak-anak saya yang sekolahnya mentalnya kena dihina-hina karena ibunya dibilang penipu, ibunya dibilang dokter penipu, sampai nanya ke saya, "Mami, penipu itu apa?" Katanya ada akun yang bernama Nikita Mirzani menjelek-jelekan Mami dan mengatakan penipu, dan anak saya kena imbasnya di sekolah. Orang tua saya masuk rumah sakit, saya juga masuk rumah sakit. Tadinya aku tuh orangnya segan untuk nanya masalah, apalagi tentang masalah yang pribadi yang begitu besar kayak gini. Aku agak segan untuk nanya sesuatu sama dia. Tapi kamu sempat melihat dia kayak depresi nggak sih? Iya, pastinya. Pastinya depresi. Saya sebagai sahabatnya Reza Gladys, saya bahagia bisa mendampingi Reza Gladys. Sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak mau mengomentari urusan kericuhan skincare. Saya di sini ingin mensupport Reza Gladys sebagai korban dunia maya. Karena saya pernah merasakan rasanya dibully itu bagaimana. Jadi saya bisa mendampingi Reza di sini untuk menguatkan bahwa hayo kita lawan sama-sama, itu tidak boleh dinormalisasi di negeri ini. Saya hanya menyuruh dia baca doa agar bisa lancar menjawab semua pertanyaan baik dari JPU atau dari para pengacaranya terdakwa. Sekalipun terdakwa sudah dibully, dia masih menggunakan sosial medianya untuk melakukan. Saya tidak tahu siapa yang mengoperasionalkan sosial medianya, tapi yang saya tahu sosial media itu adalah milik terdakwa. Klien kami keras. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, bahwa pendapat-pendapat banyak praktisi-praktisi hukum, pendapat-pendapat banyak para influencer yang menyatakan klien kami pelangak pelongo, saya balikan kepada mereka.